Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nailusifa. Saya dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas tentang studi kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Mikro. Berikut ini adalah contoh studi kasus yang akan saya bahas kali ini. Masalah sosial menjadi salah satu tantangan utama bagi lembaga keuangan mikro. Contohnya, keberadaan rentenir hingga black campaign yang menyebabkan persaingan tidak sehat di lapangan. Direktur Operasional salah satu lembaga keuangan mikro, PT Mitra Bisnis Keluarga atau MBK Ventura, Ahmad Ramdhani menyampaikan kasus sempat terjadi di Garut, Jawa Barat pada tahun 2015 yang menyebabkan kerugian hingga 14 miliar. Nah, kasus sosial ini juga terjadi di beberapa wilayah lain. Soal yang pertama, lembaga keuangan mikro secara konseptual mencoba melayani golongan masyarakat kelas bawah atau miskin dan fakir miskin yang selama ini tidak mampu diakomodasi kepentingan finansialnya oleh lembaga perbankan. Oleh karena itu, identifikasi tantangan dan peluang LKMS saat ini berdasarkan segmentasi pasar yang harus diakomodasi oleh LKMS, kemudian jelaskan rasionalisasinya. Tantangan yang pertama adalah dinamika sektor keuangan yang belum menempatkan keuangan mikro sebagai pilar utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, masalah legalitas dan regulasi untuk LKMS atau salah satunya yaitu BMT. Yang ketiga adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih kurang, yang dimana masyarakat masih beranggapan bahwa BMT masih sama dengan lembaga konvensional lainnya. Kemudian peluang LKMS. Peluang LKMS yang pertama yaitu banyaknya UMKM di Indonesia sehingga peluang LKMS untuk menyalurkan dana kepada UMKM sangat besar karena UMKM lebih dekat dengan LKMS, contohnya BMT. Yang kedua, sumber pembiayaan LKMS berasal dari dana ZIS karena mayoritas masyarakat Indonesia banyak yang beragama Muslim, serta tingkat penghasilan masyarakat Indonesia saat ini adalah kelas menengah ke atas, jadi diwajibkan untuk membayar zakat, infak, dan sodaqoh. Karakteristik masyarakat Indonesia yang lebih memilih barang dengan cara kredit menjadikan peluang LKMS. Perkembangan teknologi vintage memberikan kesempatan untuk meningkatkan dan memperluas layanan keuangan mikro di masyarakat. Bagaimana pendapat saudara ketika sebuah LKMS memilih sektor yang lebih spesifik atau semakin miskin semakin diprioritaskan? Seperti yang kita ketahui saat ini, sesuai dengan tujuan dan fungsi dari LKMS sendiri yaitu memberikan pembiayaan pada masyarakat miskin dan ekonomi rendah, sebaiknya memang memprioritaskan masyarakat miskin untuk membangun ekonominya. Tetapi perlu diingat, setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda ya. Apakah dia bertanggung jawab atau tidak? Maka sebaliknya, LKMS sebelum memberikan pembiayaan harus survei terlebih dahulu agar selanjutnya tidak terjadi masalah seperti tunggakan angsuran atau yang lainnya. Bagaimana solusi yang saudara berikan untuk menanggulangi permasalahan atau kekurangan yang melekat pada segmentasi LKMS tersebut? Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang sangat kurang terhadap LKMS, maka LKMS perlu melakukan sosialisasi secara terus-menerus, yang harapannya adalah dapat meningkatkan pemahaman mengenai LKMS. Lalu, untuk masalah legalitas dan regulasi yang ada dalam LKMS dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai pihak berwenang dan memiliki otoritas untuk dapat merumuskan terkait dengan regulasi LKMS yang salah satunya adalah BMT. Soal kedua, eksistensi pesaing LKMS dalam konteks artikel tersebut telah berperilaku cukup merugikan baik secara nilai atau konsepsi sama saja untuk semua lembaga maupun secara ekonomi atau menghasilkan kerugian berupa pembiayaan yang macet. Bagaimana respon saudara terhadap kejadian tersebut? Apa kekurangan dalam aktivitas LKMS sehingga kejadian seperti itu bisa terjadi? Kekurangan dalam aktivitas LKMS sehingga bisa terjadi hal seperti itu dikarenakan yang pertama, aspek sumber daya manusia.
Masalah dalam sumber daya manusia adalah adanya supply oriented. Praktisi hanya dapat menjelaskan apa yang mereka tahu, namun tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat atau nasabahnya. Intinya, belum memadainya sumber daya insani yang terdidik dan profesional. Yang kedua, aspek teknikal. Kurang memadainya fasilitas infrastruktur teknologi informasi atau IT untuk zaman sekarang, padahal IT sangat menjadi acuan dalam pengembangan lembaga ataupun perusahaan. Yang ketiga, aspek legal. LKMS di Indonesia tidak didukung dengan ketentuan hukum dan sistem pengawasan ataupun binaan yang memadai. LKMS juga dihadapkan pada masalah pengawasan dan pembinaan yang lemah, tidak seperti halnya lembaga perbankan. Yang keempat, ada aspek pasar. Adanya persaingan dengan lembaga-lembaga yang lain, namun pada praktiknya persaingan yang paling ketat adalah antara LKMS dengan perbankan syariah yang sama dengan menyediakan layanan mikro. Kemudian masalah pada tingkat kepercayaan adalah kurangnya minat masyarakat dalam menyimpan dana LKMS karena rasa ketidakpercayaan pada LKMS itu sendiri. Kegiatan apakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau menangani problematika persaingan semacam itu? Yang pertama, melakukan inovasi produk yang beda dengan lembaga lain agar LKMS tersebut mampu bersaing dengan lembaga keuangan mikro yang konvensional yang telah ada dari dulu. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan LKMS lainnya. Yang ketiga, menentukan lokasi yang strategis untuk membangun LKMS. Dengan penempatan lokasi yang tepat dan strategis merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan pengembangan LKMS itu sendiri. Yang terakhir, adanya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat agar rasa ketidakpercayaan akan mampu hilang dari pikiran masyarakat serta meminimalisir kredit macet. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian, terima kasih.